Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dari kalian ada salah satu yang memimpin doanya. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Persepsi dulu ya. Ya, Bu. Widya Umi Nasiro, Ananda Pratiwi, Trihastuti Deja, Ika Aprilia, Wahyu Andrawati, Bina Dewi Lucita, Nur Hasana, Meka Febrianti. Ada semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Kalau masih semangat berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau sudah siap silakan dirapikan dulu. Baginya belum masuk silakan dimasukkan. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap berarti kita akan masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Kita masuk materi baru tentang bukti beriman, memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Mari kita baca bersama, yaitu surat Al-Maidah ayat 1 dan nanti surat yang kedua yaitu surat Ibrahim ayat 7. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Surah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan membaca dua ayat tadi kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Mari kita masuk ke materi. Ya, lihatlah infografis berikut. Bukti beriman, memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Bukti beriman itu ada rukun dan cabang iman. Nah, iman itu harus diwujudkan dengan sesuatu yang jelas, ya. Jelas itu nanti bisa kita ketahui bahwa kita itu beriman apa tidak. Nah, melalui apa wujudnya itu? Melalui perbuatan, ucapan dan hati. Jadi iman, kalau kita memang mengaku beriman berarti kita harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ya. Kenapa kalau kita mempelajari materi ini? Ada pun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama
kedua, mempresentasikan tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat dengan bagus. Yang ketiga, meyakini bahwa cabang iman itu adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji dan mensyukuri nikmat dengan tepat. Nah, apakah kalian sudah pernah melakukan hal itu? Insya Allah sudah. Kalau ada seseorang yang tidak memenuhi janji, menurut kalian bagaimana? Menghilangkan kepercayaan, menimbulkan kekecewaan dan menyulitkan diri sendiri. Terus bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat, bagaimana menurut kalian? Dijauhkan diri dari Allah. Ada lagi? Kalau ada yang tidak mensyukuri nikmat, kurang bahagia. Karena apa? Tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang keteladanan Rasulullah SAW tidak ada habis-habisnya. Seperti akhlaknya beliau yang sangat mulia, baik kepada tetangga, teman dan lain sebagainya. Lebih-lebih dalam menepati janji. Rasulullah SAW sangatlah menepati janji. Jika beliau berjanji, pasti sama Rasulullah SAW ditepati janji tersebut. Ketika beliau berjanji, janji tersebut tidak pernah digagalkan. Seperti contoh, jika Rasulullah berjanji akan datang ke rumah seseorang, maka Rasulullah SAW pasti datang ke rumah orang tersebut. Panas, dingin, hujan sekalipun tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk datang kepada orang yang telah Rasulullah berjanji untuk datang ke rumah tersebut. Ketika Rasulullah tidak bisa hadir dengan sebuah hal tertentu, udzur, maka Rasulullah mengutus para sahabat untuk bilang agar tuan rumah tidak menunggu kedatangan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Betapa mulianya Rasulullah, betapa mulianya akhlak beliau, sehingga para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan para umat Islam seluruhnya mengikuti jejak langkah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih dalam urusan menepati janji. Sebagaimana kisah seorang A'rabi. A'rabi adalah orang pegunungan. Suatu ketika A'rabi tersebut menziarahi, mengunjungi suatu raja dari Jababirah. Raja tersebut terkenal dengan nama Nu'man bin Mundir. Kebiasaan dari raja tersebut adalah membunuh orang yang mengunjungi pada hari-hari tertentu yang telah ditentukan oleh raja. A'rabi tersebut sepakat untuk mendatangi raja tersebut di hari yang telah ditentukan. Kemudian dikarenakan A'rabi itu datang pada hari yang telah ditentukan, raja tersebut mengabarkan bahwa dia akan membunuhnya jika memang datang pada waktu itu. Tetap A'rabi tetap datang. Kemudian di hadapan raja, A'rabi itu berkata, "Wahai raja, berilah aku kesempatan untuk berpamitan kepada keluargaku. Setelah aku berpamitan kepada mereka, aku akan mendatangimu kembali." Akan tetapi raja tersebut takut A'rabi itu tidak kembali menghadapnya. Di samping raja, sebagaimana semestinya bahwa raja tidaklah sendirian. Raja memiliki menteri yang selalu setia menemaninya. Menteri tersebut sangat mengenal terhadap A'rabi itu. A'rabi tersebut terkenal dengan kejujurannya. Karena hal itulah wazir itu
menanggung resiko jika A'rabi tersebut tidak datang menghadap raja itu. Tidak sampai di situ, raja berkata kepada wazir, kepada menterinya, "Wahai wazir, wahai menteri, jika A'rabi tidak datang di hari yang telah ditentukan, maka pembunuhan akan menimpamu. Maka aku yang akan membunuhmu." Apa jawabnya wazir itu? Apa jawabnya menteri itu? "Iya, saya rela, wahai raja." Kemudian tidak lama dari itu, A'rabinya pulang. Orang pegunungan tersebut pulang kepada keluarganya. Dia mengabarkan keluarganya bahwa dia akan dihukum mati oleh raja karena telah datang di hari yang telah ditentukan oleh raja. Dia berkata kepada keluarganya, "Saya akan kembali dan saya akan dibunuh dikarenakan saya menepati janji." A'rabi tersebut bilang ke keluarganya. Setelah berpamitan, A'rabi itu pergi menuju kerajaan itu. Sedangkan di dalam kerajaan, di dalam istana, telah menunggu untuk terbunuhnya menteri tersebut dikarenakan sang A'rabi belum datang. Kemudian mereka tercengang, mereka spontanitas melihat dari kejauhan A'rabi itu tanpa ujung hidungnya. Ketika mereka melihat, mereka berteriak dikarenakan kagum terhadap orang tersebut. Dia telah menepati apa yang dia janjikan kepada raja tersebut, meskipun pada hakikatnya dia mengantarkan nyawa kepada kerajaan itu. Kemudian raja tersebut berkata kepada A'rabi, "Apa yang membuatmu? Apa motivasimu untuk menepati janji? Padahal pada janji tersebut kematianmu akan tiba." Dengan santai A'rabi tersebut menjawab, "Agama. Agamaku yang mendorongku untuk menepati janji. Orang yang tidak menepati janji, mereka tidak mempunyai agama." Saat itulah kebiasaan di kerajaan tersebut membunuh orang yang menziarahi, membunuh orang yang datang kepada raja pada waktu yang ditentukan, itu dihilangkan. Kebiasaan buruk yaitu membunuh orang-orang yang mendatangi raja. Betapa terharunya raja tersebut hingga dia tidak bisa membunuh, dia gagal membunuh A'rabi dan menterinya itu dikarenakan dia tersanjung-sanjung oleh A'rabi itu. Diambil kesimpulan dari cerita tersebut bahwa menepati janji dapat menyelamatkan seseorang dari kecelakaan. Semoga manfaat barokah.
Kapan ya aku bisa kaya, punya rumah gede-gede kayak gini? Tuhan emang gak adil. Aku capek miskin terus. Tuhan, aku ingin seperti dia, kaya raya memiliki semuanya. Aku ingin seperti dia, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya aku mendapatkan kehidupan yang layak. Halo, diam. Ada apa ini, Pak? Diam. Ada apa ini? Ambil. Ada apa ini? Anda terjerat kasus korupsi. Kami sudah memantaunya sejak lama. Mari ikut. Tuhan, aku menyesal, Tuhan. Maafkan aku. Setelah melihat video tadi, apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Untuk kesimpulan video yang pertama itu, kita sebagai umat Nabi harus meneladani dan mengikuti ajaran Nabi, yaitu salah satunya dengan menepati janji. Ya, berarti video yang pertama itu tentang menepati janji, bahwa kita sebagai umat Nabi setidaknya paling tidak kita bisa meneladani akhlak Nabi, salah satunya menepati janji. Untuk video yang kedua itu tentang mensyukuri nikmat. Apa yang kalian ketahui tentang mensyukuri nikmat dari video tadi? Untuk kesimpulan video yang kedua itu selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Ya, kita itu harus selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Sekecil apapun itu, mari kita syukuri. Kalau kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Itu ya. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok mendiskusikan masalah yang ada di lembar kerja ini, dan nanti kalau sudah kalian presentasikan ke depan. Gitu ya. Silakan ke kelompoknya dulu. Mungkin Pak dari mengingkari janji ya Pak? Dampak dari mengingkari janji itu, satu, kita akan kecewa. Dua, tidak lagi dipercaya orang lain. Ketiga, kita itu nanti kesulitan dalam semua hal. Ya, jadi merugikan diri kita sendiri. Tidak hanya diri kita, tapi juga dengan orang. Itu ya. Terima kasih. Dan
sering Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dari kelompok yang sudah siap maju untuk mempresentasikan. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Diskusikan dalam kelompok kecil tentang masing-masing studi kasus berikut. Bacalah studi kasus berikut dan jawab pertanyaan yang menyertainya. Kasus di sekolah, seorang teman Anda mengalami kesulitan belajar dan sering dikritik oleh teman-temannya. Anda berjanji untuk membantunya tetapi belum melaksanakan. Apa yang harus Anda lakukan untuk memenuhi janji tersebut? Mencari waktu lain untuk dapat membantu teman yang kesulitan dan berusaha meminta maaf ketika belum bisa melaksanakan janji. Bagaimana sikap Anda seharusnya terhadap teman yang mengalami kesulitan, yaitu membantu dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. 2. Tulis sebuah esai pendek maksimal 250 kata tentang pentingnya memenuhi janji dan mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam esai Anda disertakan 1 contoh nikmat yang Anda syukuri. Nikmat yang dapat kami syukuri yaitu seperti diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, diberikan umur yang panjang, nikmat kehidupan yang layak, nikmat kecerdasan akal, kebebasan beragama, dan kesempatan pendidikan. Dampak positif dari sikap syukur terhadap diri sendiri dan orang lain yakni menghilangkan rasa sombong, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah milik Allah, membuat hidup menjadi bahagia dan tentram. Hubungan dengan ajaran Islam mengenai syukur. Hubungan ajaran Islam mengenai syukur yaitu syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Apakah ada tanggapan dari teman-teman semuanya? Tidak. Apabila tidak ada, izin untuk menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Terima kasih pada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi untuk memenuhi janji dan mensyukuri nikmat, ya memenuhi janji itu nanti berdampak kepada diri kita sendiri maupun orang lain, dan dampaknya itu juga akan sangat merugikan bagi masa depan kita. Terus untuk mensyukuri nikmat, kalau kita itu selalu bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita itu sering mengeluh bahkan tidak bersyukur sama sekali dengan pemberian Allah, maka nanti kita akan tidak bisa hidup tenang, bahagia dunia maupun akhirat. Gitu ya. Ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak berarti kita bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Apa ada yang mau menyimpulkan dari kedua materi itu? Ya, silakan. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Ya, betul sekali. Jadi
memenuhi janji itu salah satu ciri orang beriman. Setiap yang kita lakukan dipertanggungjawabkan, ya. Dan memenuhi janji itu menjadi kunci kesuksesan seseorang. Seperti itu. Kemudian untuk yang mensyukuri nikmat, silakan disimpulkan. Ya. Mensyukuri nikmat merupakan bentuk kerinduan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh hati. Bentuk syukur bisa berupa pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Ya. Jadi mensyukuri nikmat itu sebagai bukti bahwa kita itu menerima segala pemberian Allah dalam bentuk apapun. Ya, jadi mensyukuri nikmat itu juga nanti akan membuat keberkahan bagi kita. Allah juga akan selalu menambahkan kenikmatan yang mungkin bagi kita tidak pernah terbayangkan kalau kita itu selalu bersyukur. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Mbak Ika. Saya belajar bahwa bukti beriman, ketaatan dan pengharapan yang teguh serta menunjukkan bahwa iman bukan hanya sekedar keyakinan tetapi cerminan dalam tindakan dan sikap sehari-hari. Ya, betul sekali. Jadi untuk membuktikan bahwa kita beriman apa tidak, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya diucapkan, tapi diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Gitu ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Tapi saya akan mengadakan tes formatif dulu. Ya. Silakan nanti dikerjakan. Ya, tes formatif ya, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Silakan teman-teman. Terima kasih ya. Untuk tes sudah dilakukan, maka untuk minggu depan pertemuan yang akan datang, kalian pelajari tentang menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Ya, itu ya. Pembelajaran